Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidilur Azani, NIM 20200152666 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang contoh-contoh software. Berikut pemaparannya. Yang pertama, contoh-contoh software. Software dibagi menjadi beberapa macam bagian dan dibagi berdasarkan kegunaan-kegunaannya. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, 1. Yaitu software browser. Software browser dikenal dengan mesin pencari atau yang biasa disebut dengan Mbah Google. Semua bentuk kata bisa ditemukan di dalam software browser ini. Dengan kita mengetikkan sebuah kata kunci, misalnya kita mengetik apel atau cara membuat masakan yang enak, semua akan keluar. Dengan kita mengkliknya di salah satu aplikasi, misalnya di Google Chrome atau UC Browser atau Mozilla dan banyak lainnya aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan searching di Google ini dengan menggunakan software browser. Dua, software jaringan. Software jaringan adalah software yang digunakan untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan antar device yang terhubung, sehingga dengan melalui software jaringan, segala aktivitas dan komunikasi yang dilakukan dapat dipantau dengan jelas. Apakah terdapat tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak? Dengan adanya software ini, semua komputer atau host akan terhubung sehingga keamanan pengguna data mudah dipantau. Software jaringan yang sering digunakan yaitu network miner. Seperti yang kita ketahui, fungsi dan network ini yaitu untuk dapat mengatur sebuah jaringan yang ada pada sebuah komputer. Tetapi selain itu, fungsi dari network juga masih banyak, yakni seperti di bawah ini. Network miner dapat mengekstrak file dan gambar dengan menggunakan jaringan tersebut. Network miner dapat menyajikan informasi tentang sistem operasi, nama host, dan juga port yang terbuka untuk host. Selanjutnya, network miner dapat menangkap sebuah paket jaringan pada komputer. Kemudian network miner dapat melihat kembali lalu lintas yang terpenting dalam sebuah jaringan. Yang terakhir adalah dapat memilih sebuah jaringan yang akan digunakan dengan menggunakan kata kunci khusus. Yang ketiga, software antivirus. Software ini merupakan software yang digunakan untuk melindungi perangkat dari virus yang bertujuan untuk mendeteksi dan menghapus virus yang ada pada perangkat komputer. Software antivirus ini merupakan aplikasi yang penting dan harus ada pada setiap perangkat komputer, sebab virus-virus yang biasanya ada di komputer dapat merusak data, bahkan datanya bisa dicuri atau dihapus. Jika software antivirus sudah terlihat dalam perangkat komputer kita, maka aplikasi ini secara otomatis akan mendeteksi adakah virus yang berbahaya. Salah satu contohnya yaitu software antivirus Bitdefender. Software ini adalah perangkat lunak antivirus yang dapat digunakan untuk Microsoft Windows, Symbian iOS, Windows Mobile, Match iOS X Beta, dan FreeBSD. Untuk saat ini antivirus Bitdefender diklaim sebagai antivirus nomor 1 di dunia oleh beberapa orang, karena saya sendiri
penasaran setelah saya mencoba memanfaatkan jasa gratis untuk antivirus ini. Didapatkan kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya, cara sistem kerjanya sangat bagus. Project filenya sangat kuat, mulai dari dalam maupun luar seperti malware yang berbahaya dari internet. Sangat teliti dan update-nya mudah dan tidak begitu besar, memakan tempat di komputer. Kemudian kelemahannya, bagi Anda yang sering berselancar di dunia internet, dari sinyal hotspot atau wifi maupun modem kelas Ref A ke bawah, dengan adanya antivirus ini maka akan semakin memperlambat koneksi internet Anda, sebab sistem kerja Bitdefender memang mempergunakan koneksi internet yang cukup berat. Bila dipasang pada komputer di bawah dual core, maka akan terjadi seperti laptop macet dan ngebug. Yang keempat, software perkantoran dan untuk sekolah. Software ini seringkali dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan. Beragam software ini juga digunakan dalam berbagai bidang. Software perkantoran biasanya terdapat dalam satu paket sehingga terdapat banyak fungsi yang bisa dilakukan, seperti presentasi, pengolahan data, pembuatan dokumen, grafis, hingga komunikasi. Salah satu vendor software perkantoran yang banyak digunakan adalah contohnya Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi untuk pengolahan data yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, dan membuat tabel pada dokumen. Yang kedua, Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif, mulai yang paling sederhana sampai yang kompleks. Yang kelima, software PDF Reader. Software ini diperuntukkan untuk membuka file-file yang berbentuk dalam PDF. Biasanya, file berbentuk PDF ini mempunyai software-software khusus. Contohnya Adobe Acrobat Reader. Software ini mampu untuk membuka file berupa PDF. Aplikasi PDF Reader buatan developer Adobe ini menyiapkan beberapa fitur yang akan memudahkan para pengguna dalam membaca dokumen. Tidak hanya dapat membuka dan membaca PDF saja, bahkan pengguna Adobe Acrobat Reader dapat langsung membuka file PDF melalui email dan web. Anda juga bisa langsung membagikan file PDF tersebut secara mudah dengan menggunakan fitur share. Ada 3 mode untuk cara membaca PDF dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader, yakni single page, continuous scroll, atau reading mode. Fitur komen tersematkan pada aplikasi, jadi Anda dapat mencoret-coret dan menandakan hal-hal penting langsung pada file PDF tersebut. Misalnya contoh pada jika di kertas menggunakan stabilo seperti itu. Jadi bisa ditandai agar lebih memudahkan dalam mencari poin-poin yang penting dalam file tersebut. Yang keenam, software video editor.
Software ini digunakan untuk mengedit video yang bertujuan agar video yang dihasilkan menarik dan sesuai dengan keinginan. Software ini juga sangat berguna bagi mereka yang bekerja dalam bidang video editor maupun videografis. Contohnya YouTuber atau orang-orang yang sering melakukan perjalanan jauh dan mempublikasikan kegiatan-kegiatannya. Seperti contoh, software video editor mudah hingga advanced yang banyak digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Adobe Premiere Pro. Aplikasi ini berasal dari perusahaan besar yang bergerak di bidang perangkat lunak. Salah satu yang terkenal untuk edit video adalah Adobe Premiere Pro. Aplikasi ini sudah sangat tidak bisa diragukan lagi. Kemampuannya untuk mengedit video, banyak orang yang menggunakan Adobe Premiere Pro ini untuk keperluan editing video yang berspek tinggi. Adobe Premiere Pro menyediakan fitur yang cukup lengkap. Banyak fitur yang bisa digunakan di dalam software ini. Adobe Premiere Pro juga sanggup untuk editing video dengan kualitas tinggi dan bahkan yang beresolusi 4K. Selain itu juga mendukung banyak format karena sudah diberikan dengan kodek yang lengkap. Tapi software ini sangat berat, tidak bisa digunakan untuk spek laptop yang di bawah rata-rata. Jika nanti diisikan software ini, maka performa laptop atau komputer akan menjadi menurun karena file yang ada pada software ini sangat berat. Aplikasi ini diperuntukkan untuk spek-spek yang tinggi untuk kelas YouTuber atau editor. Yang ketujuh, software audio editor. Software ini adalah jenis software yang digunakan untuk menghasilkan kualitas audio yang terbaik, sehingga audio dapat digunakan untuk melengkapi video, lagu, musikalisasi, atau recorder lainnya. Beberapa contoh software audio editor diantaranya adalah yaitu Adobe Audition khusus Windows dan Mac iOS, Ableton Live, kemudian Audacity, Reap, Cubase, Neodo, dan lain-lain. Contohnya adalah Adobe Audition atau Windows dan Mac iOS. Aplikasi ini merupakan salah satu software pengeditan audio terbaik yang bisa kamu dapatkan. Aplikasi ini hadir dengan beberapa fitur yang luar biasa yang telah disahkan dengan pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki tim Adobe dalam menciptakan aplikasi yang kuat, berguna, dan profesional. Audition dilengkapi dengan fitur-fitur seperti multi-track, editing, dan mixing yang pasti akan membuat pengalaman editing audio kamu menjadi lebih mudah dan efisien. Penggunaan teknologi Alabama Adobe Sensei buatan Adobe untuk mencari tahu tempat di mana kamu mungkin ingin menurunkan volume track di latar belakang untuk membuat suara vokal dan ucapan semacamnya. Yang kedelapan adalah software desain grafis. Saat ini, beragam desain grafis dapat diedit dengan menggunakan software atau aplikasi. Banyak software desain grafis yang dapat digunakan dengan mudah, bahkan oleh pemula. Software ini diperuntukkan untuk memfinishing hasil dari fotografer agar foto yang didapatkan jauh lebih baik. Aplikasi softwarenya contohnya CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, dan Adobe InDesign.
9. Software downloader. Software ini digunakan untuk mempermudah mengunduh pada suatu file atau data tertentu, sehingga proses mendownload data atau file lebih cepat dan mudah dilakukan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan proses download yang cepat, salah satunya dengan menggunakan software downloader ini. Beberapa contoh software downloader yang sering digunakan adalah IDM, Free Downloader Manager, Edgegate, Folx, Flashgate, dan Download Accelerator Plus. Yang terakhir, 10. Software game. Software ini digunakan untuk bermain game, untuk mengisi waktu luang atau penat dalam keseharian saat bekerja. Aplikasi ini banyak diminati anak muda di zaman sekarang. Salah satu contohnya yaitu PUBG PC, Assassin's Creed, Firewatch, Resident Evil, FIFA 19, dan masih banyak aplikasi lain yang bisa digunakan. Tidak ketinggalan juga Mobile Legends yang bisa sampai mendunia dan bahkan mengadakan banyak event-event untuk mencari bakat-bakat muda yang siap untuk membuat software-software yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.